Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendri Armando Tinamunan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. A. Perusahaan jasa. 1. Karakteristik perusahaan jasa. Pada dasarnya manusia memiliki yang berbeda baik secara fisik maupun jasa. Perusahaan jasa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bergerak di bidang penjualan jasa. Contohnya saja, ketika kita ingin menggunting rambut, kita akan pergi ke salon untuk membeli jasanya, yaitu menggunting rambut kita. Berikut ini merupakan macam-macam karakteristik perusahaan jasa. A. Tidak berwujud, artinya tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak dapat dilihat atau diraba, hanya dapat dirasakan manfaat-manfaatnya. B. Berubah-ubah, maksudnya setiap jasa yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi, semuanya tergantung pada selera konsumen. C. Tidak dapat dipisahkan. D. Tidak dapat disimpan. 2. Jenis-jenis perusahaan jasa. Saat ini, perusahaan jasa sangat menjanjikan bagi para pelaku bisnis. Pasalnya, sering perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan jasa juga terus meningkat. Jika dahulu bisnis di bidang jasa hanya sebatas bidang transportasi, jasa salon atau rental, saat ini bisnis di bidang jasa terus berkembang seiring banyaknya kebutuhan manusia. Perkembangan zaman membuat munculnya banyak perusahaan jasa yang berusaha memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Berikut jenis-jenis jasa yang sedang berkembang saat ini. A. Jasa jahit. B. Jasa kurir. C. Jasa travel. D. Jasa penitipan anak. E. Jasa cuci mobil. F. Jasa sewa mobil. G. Jasa pendidikan. H. Jasa penerjemahan. I. Jasa rias pengantin dan sebagainya. B. Bukti transaksi. Setiap bukti transaksi yang terjadi memiliki bukti fisik. Bukti transaksi tersebut dapat berupa nota, kwitansi, dan faktor. Berikut ini bentuk-bentuk bukti transaksi keuangan. 1. Kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penerimaan atau pengeluaran uang. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang. Kwitansi terdiri atas dua bagian. Bagian pertama diserahkan kepada pihak pembayar sebagai bukti pengeluaran uang, sementara itu bagian kedua tersebut disebut sebagai bonggol atau sus kwitansi, disimpan oleh pembuat akuntansi sebagai bukti penerimaan uang. 2. Faktor. Faktor adalah bukti transaksi yang dilakukan secara kredit atas transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Faktor biasanya dibuat rangkap 2,3 atau 4 tergantung pada kebutuhan. Contoh faktor adalah sebagai berikut. Pada PO Harapan, Jalan Mendut 20 Tangerang, nomor faktur 01 kepada Aisyah. Faktur banyaknya 10 kaleng 10 lembar. Nama barang cat tembok triplek. Harga satuan Rp15.000. Triplek Rp8.000.
Jumlahnya Rp150.000 dan triplek Rp80.000. Total Rp230.000. Hormat kami, Tangerang, 8 Oktober 2015. Kamila. Itu tadi contoh faktor-faktor dari bukti transaksi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.